Kalau surat pendek, Rame nih. kalau Al-Bayyinah tahu Bu. Albaina Surat udah enggak. Al-Bayyinah Tenang. nggak tahu. Iya, udah lupa Pak. Udah lupa Pak. Banyak pesan masuk dari Jecul kan, Min. Bully deh, Min. Ya dibully lah, masa enggak pula. Saya terkesima tadi tentang kesaksian Ibu di awal tadi, bagaimana memang kita tidak menyukai kekristenan ya, sama dengan saya juga dulu. Saya tidak suka dengan kekristenan karena memang doktrin yang sangat kuat dulu, bagaimana kita berpikir seperti surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Komentor Channel. Masih ingat penampilan ibu ini? Seorang misionaris mengaku murtadin, yang bernama Lian Lestari dan akhirnya dibikin bubuk sama Bang Nandar di video ini. Oke, kita lihat dulu penampilannya sebentar saja. Ya, Ibu, maksud saya Bu, kalau emang dulu Ibu tidak beragama Islam, akui saja bahwa Ibu itu adalah seorang misionaris, seorang penginjil. Jangan mengaku dulu mantan Muslim, Bu. Masih kecil kita udah jago berbohong. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Iya kalau kan? saya mantan Muslim. Saya katakan saya silakan cek ya, silakan cek ya. Saya mantan Muslim. Dicek di mana? Cek di mana? Saya cek di mana dulu ini? Cek di mana? Saya kalau tidak percaya ya, saya mau bilang itu pribadi saya ya. Kalau misalnya Bapak tidak percaya, begini, Bu. Sebetulnya begini, Bu. Mudah saja sebenarnya orang menganggap itu Ibu adalah Muslim sejak lahir atau hanya murtadin odong-odong. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, penampilan kocak Ibu Lian Lestari yang diundang di channel Yusuf Manabulu. Oke teman-teman, oke kita ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suaranya Malam, Pak Pak. Yusuf kok nggak jelas? Suara saya jelas apa enggak ya? Jelas. jelas sangat. Oke, kalau suara saya jelas, saya langsung ke Bu Lestari. Silakan. Bu Lestari mondoknya tadi di Surabaya di daerah mana ya Bu ya? Di Surabaya Pak. Ya maksudnya Surabayanya atau sekitar Surabaya itu kan banyak, ada Tuban, ada Gresik, Pasuruan, Lamongan. Magetan, Temboro Pak. Magetan. Yes. Oh ya. Temboro. Kalau Norogo. Temboro. Ya. Aduh kok kurang jelas ya suaranya. Oke lah, mungkin berarti sekitar Magetan atau sekitar Ponorogo ya, bukan sekitar Surabaya. Oke, saya sedikit konfirmasi saja Bu. Mungkin bisa meneruskan yang saya baca ini. Fa'ala yakunu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa data maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun. Tolong dilanjutkan Bu. Wah. Iya, Bapak saya sudah lama nggak ikut itu Pak, pelajarannya Pak, saya sudah lupa. Ya, kasihan juga kan. Ya, memang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Ya, ya masuk gua aja Decul lagi kan. Sudah lupa Bu ya. Iya, itu tadi, benar. Itu pelajaran di pesantren saya Pak. Benar, saya sudah lupa. Itu tadi kalau mungkin lupa isinya itu tadi apa Bu? Nama dalam pondok itu, dalam pelajaran pondok itu disebut apa? Kenapa Pak? Yang saya bacakan sedikit itu tadi loh, kalau dalam ilmu pondok atau pelajaran pondok disebut pelajaran apa itu? Kalau lupa bunyinya sebutkan saja. Itu pelajaran apa? Iya, saya lupa Pak waktu itu. Itu pelajaran tentang bahasa Arab sih, Indo bahasa Arab sih, saya sudah lupa. Benar lupa Pak. Karena dari tahun 2013
saya udah nggak itu lagi kan. Dari 2014 sudah pulang mondok waktu itu. Namanya saja Fa'ala sudah yaf'alu nggak ingat ya. fa'lan wa ma fa'ala. Kenapa, Pak? Ya, namanya saja sudah nggak ingat ya itu. Iya, nggak ingat saya waktu dia pelajaran apa saya udah lupa ya. Lupa benar saya, Pak. Kalau saya ingat, barangkali saya bisa kasih tahu. Saya udah lupa. Yaitu pelajaran sorop, tapi itu suatu pelajaran dasar di dalam pondok pesantren itu nggak akan mungkin bisa belajar apapun tanpa mempelajari itu. Soalnya itu pelajaran dasar di pondok itu, Iya, dengan pelajaran dasar. Lain dengan di madrasah umum itu bukan pelajaran dasar, tapi kalau di pondok itu pelajaran dasar yang wajib harus dihafal dan wajib harus dikuasai, karena sebelum mempelajari yang lain itu harus dulu. Atau mungkin Ibu bisa menyebutkan kira-kira selama di pondok itu menerima pelajaran apa saja, itu sama sekali nggak ingat, Bu. Kalau di pondok pesantren itu kita hafalin Quran. Kita hafalin Quran sama ada kita belajar terjemahan tafsir Quran itu kita pakai tafsirnya Jalalain. Tafsir Jalalain. Yang kita pakai tafsir Jalalain ya, nggak pakai tafsir yang lain. Di pondok pesantren itu ya itu kita hafal Quran, kita hafiz ya, ikut kelas hafiz. Ada juga kelas alim, cuman kita ikut kelas alim itu dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang itu sekolah umum, siang sampai malam itu sampai sore itu kita sekolah alim. Tadi juga mengaji tafsir Jalalain juga ya? Itu tafsir Jalalain, Pak. Kalau itu tafsir Jalalain memang saya udah lupa. Karena banyak kok buku-buku saya yang saya tinggal waktu ketika saya sudah ikut Tuhan Yesus, saya sudah nggak pakai lagi kitab-kitab itu. Kita pakai untuk tafsir Al-Qur'annya, kita pakai tafsir Jalalain. Jelas ya. Juga pelajaran hafalan Al-Quran, Ibu sudah hafal sampai juz berapa, Bu? Kalau mau bilang hafal, Pak, karena saya udah dalam Tuhan Yesus, saya lupa-lupa ingat, Pak. Jadi kalau misalnya mau diulang lagi dan semuanya mungkin cuma ayat-ayat yang ya juz 30-an lah, Pak. Karena kalau misalnya saya mau ingat-ingat lagi itu berarti saya masih beriman-iman saya yang lama dong, Pak. Jadi kalau misalnya mau tanya lagi soal itu mungkin ada ayat-ayat pendeknya aja yang saya tahu gitu loh, Pak. Jadi kalau yang juz-juz awal sudah nggak ingat ya? Dari surah dari Al-Fatihah masih Al-Baqarah sama itu ada seterusnya itu udah enggak. Kalau surat pendek, kalau Al-Bayyinah tahu, Bu? Al-Bayyinah udah enggak. Enggak tahu. Iya, udah lupa, Pak. Misalnya mau diulang lagi dan semuanya mungkin cuma ayat-ayat yang ya juz 30-an lah, Pak. Kalau surat pendek, kalau Al-Bayyinah tahu, Bu? Iya, udah lupa, Pak. Iya, udah lupa, Pak. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Dasar Oten betina, Al-Bayyinah itu masih di juz 30. Katanya tadi bisa kalau juz 30-an, nyatanya tetap aja gak bisa kan? Karena saya udah banyak baca Alkitab nih, Pak. Itulah yang lam yakunil latina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oh, udah. Nggak tahu. Udah tidak lagi, Pak. Udah tidak lagi. Oke, Bu, suara Ibu kurang begitu bisa saya tangkap. Mungkin Pak Yusuf untuk bisa diarahkan dulu biar sebelum penelpon yang lain masuk agar bisa komunikasi bisa baik. Pak Yusuf, suaranya Ibu kurang begitu jelas. Kala telakan, gak bisa jawab semua pertanyaan dari Pak Cabe. Oke, sekarang saatnya si Oten betina ini ngobrol sama teman seperguruannya, yaitu sang pembawa azan, Jamal Dodi. Ke JDP, Bang Dodi.
Selamat malam Pak Jamal. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Shalom, selamat malam Pak Jamal. Apa kabar? Iya, luar biasa Pak. Salam kemenangan Pak. Salam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Saya langsung ke Ibu narasumber ya, Pak ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Iya, shalom Ibu. Shalom Bapak. Iya, orang Surabaya Bu ya. Enggak, saya orang Gorontalo, Pak. Oh, saya pikir tadi orang Surabaya, mau saya bilang tarik sis, semongko gitu ya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya terkesima tadi tentang kesaksian Ibu di awal tadi, bagaimana memang kita tidak menyukai kekristenan ya, sama dengan saya juga dulu. Saya tidak suka dengan kekristenan karena memang pembohong kamu itu. Doktrin yang sangat kuat dulu, bagaimana kita berpikir seperti surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau udah kalah main Mobile Legend, pasti teman satu tim dicari kesalahan kan. Kadang dibilangnya level lawan lebih tinggi, padahal dia sendiri yang bego main kan. Bahwa Allah itu beranak. Kita pikir dulu Yesus itu beranak ya Bu, Tuhan orang Kristen itu beranak, kita pikir ya kan. Cuman setelah kita baca Alkitab, jadi peluku suntur. Bagaimana? Ya tambah bodoh. Kita ketawain MU nih yuk. Yep.